Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas tentang topik yang sangat seru nih. Sebelum itu kita akan kenalan diri dulu ya. Kenalin, aku Serli Diartikasari dan temanku. Aku Hairunisa Rizka Aulia. Nah, kita akan ngebahas tentang topik yang sangat penting di kehidupan ini, Riz. Buat topik apa itu? Topiknya yaitu tentang kepemimpinan. Wah, seru sekali ya. Kira-kira membahas tentang apa aja ya itu? Nah, untuk ngebahas lebih lanjut, kita akan panggil teman kita yang tentunya sedikit banyak tahu tentang materi yang kita bahas ini. Nah, sekarang kita udah ada teman aku nih. Boleh kenalan dulu? Halo, aku Wahyu Purnomo. Nah, gimana kabarnya Wahyu? Alhamdulillah ya, kabar aku baik sekali hari ini. Oke, ngebahas tentang materi ini, aku mau tanya nih, kepemimpinan menurut Wahyu itu gimana sih? Bagi aku ya, kepemimpinan itu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Karena kepemimpinan itu melekat pada jiwa kita. Apalagi aku sebagai seorang laki ya, pasti harus mempunyai jiwa kepemimpinan untuk selanjutnya, yaitu sebagai kepala rumah tangga khususnya. Oh gitu. Kalau menurut Rizka sendiri, kepemimpinan yang baik itu seperti apa? Kalau menurut aku, kepemimpinan yang baik itu seorang pemimpin yang mampu mempengaruhi bawahannya. Jadi mampu mempengaruhi bawahannya itu dalam artian bawahannya itu mampu berkolaborasi dengan pemimpinnya. Jadi kalau ada suatu problem, pemimpin dan bawahannya itu saling berkolaborasi untuk menyelesaikan masalahnya begitu. Nah, kalian sendiri punya nggak pengalaman terkait kepemimpinan? Coba cerita dong, mulai dari Wahyu dulu deh. Kalau aku punya pengalaman kepemimpinan itu pada saat acara rapat triwulan ya, dan saat itu aku tidak menjadi pemimpin, cuma karena jiwa kepemimpinan itu selalu melekat pada aku memposisikan sebagai ketua itu karena ketua itu sakit gitu. Oh, gitu. Dan itu aku memimpin sebuah rapat itu, dan alhamdulillah aku bisa mengkondisikan dan acara itu rapat itu berjalan dengan lancar gitu. Oh, jadi kamu ambil alih gitu ya? Iya. Oke. Jadi kita itu tidak harus menjadi ketua atau mempunyai jabatan untuk memimpin atau memulai sebagai pemimpin, karena kepemimpinan itu selalu melekat pada diri kita. Ya, benar sekali. Nah, kalau dari Rizka sendiri gimana nih pengalaman tentang kepemimpinan? Oke, jadi bulan lalu aku ditunjuk sebagai ketua pelaksana dari suatu acara gitu. Acara apa tuh? Kebetulan kan bulan kemarin adalah hari Ramadan, jadi aku ditunjuk sebagai ketua pelaksana acara buka bersama bareng organisasi mahasiswa daerah dari Magetan. Kalau jadi ketupel itu apa aja sih tugasnya? Untuk ketupel sendiri tentunya memiliki job desk tersendiri, yaitu mengawasi semua kegiatan acara dari mulai persiapan hingga hari H, dan berkoordinasi satu sama lain dengan divisi-divisi yang lain gitu. Oh gitu. Terus acaranya berjalan dengan lancar nggak? Alhamdulillah acara yang saya handle semuanya berjalan dengan lancar hingga hari H. Kalau dari Sally sendiri nih, Ya. Kalau dari aku sendiri, mungkin waktu aku SMP, SD itu sering banget sih jadi ketua kelas. Wah, keren ya. Ya, tapi gimana ya, kan itu masih kecil ya. Oh, iya. Terus pas SD tuh banyak banget temen aku itu yang mungkin nakal, bandel banget gitu. Terus waktu nggak ada guru, kan kita itu biasanya disuruh Oh iya, disuruh ngawasi kan. terus dicatat lihat buku tuh ya, buku itu. Terus itu tuh aku bilang kan ke guruku, karena temenku itu ada yang nggak bisa diem gitu loh. Terus akhirnya temanku marah. Terus ya gitu, aku dibully di sekolah gara-gara aku bilang ke guruku kayak gitu sih. Pasti cowok ya itu ya. Iya bener, bener Aja ada sih. cowok kayak Soalnya gitu. aku dulu juga gitu. Iya, ada yang sama nggak kayak gitu? Terus kalau menurut kalian nih, siapa sih sosok pemimpin yang kalian idolakan gitu? Coba ceritain.
Kalau aku itu dari itu Kiai Baharudin Salim ya, dari Rembang. Nah, kalian punya nggak sih seorang pemimpin yang kalian idolakan? Coba ceritain. Dari aku dulu ya. Boleh. Menurut aku itu pemimpin yang aku idolakan itu dari pemimpin pondok pesantren ya yang ada di Rembang, kalau nggak salah itu Kiai Haji Baharudin Salim atau sebutnya itu Gus Baha. Karena beliau itu mempunyai jiwa kepemimpinan yang demokratis itu. Karena beliau itu selalu mendengarkan bahwanya itu santri-santrinya, pengurus-pengurus pondoknya yang ada di bawah itu, dan setiap ada masalah beliau itu selalu turun untuk menemui bawahannya dan mendengarkan kayak keluh kesahnya yang ada, permasalahan yang ada di pondoknya itu kayak gimana gitu. Dan pembawaannya beliau itu selalu kalem, adem gitu. Tidak mementingkan dirinya sendiri gitu. Tadi mementingkan yang perlu gitu. Nah, sekarang kalau dari Rizka sendiri nih, siapa sih idola pemimpinnya? Kalau dari aku tertuju di Bapak Joko Widodo ya. Oh, kenapa itu? Karena beliau dalam mengambil keputusan itu selalu melibatkan orang lain. Jadi saling bermusyawarah untuk menentukan keputusan apa yang paling baik. Tidak hanya dari diri beliau sendiri, tetapi mendengarkan masukan dari orang lain. Gitu. Oh, berarti hampir mirip dengan kepemimpinan dari Gus Baha ya, yang demokrasi tersebut. Iya. Oh iya. Nah. Kalau dari Sally sendiri nih, bagaimana ini? Kalau dari aku sendiri, idola pemimpin aku itu kalian pasti tahu nih, Siapa presiden pertama di Indonesia. Wah, pasti Bapak Soekarno ya. Iya, benar. Nah, aku suka beliau itu karena beliau itu memiliki gaya kepemimpinan yang karismatik nih. Oh iya iya. Jadi kan kepemimpinan karismatik itu menarik semua apa ya? Bawahannya gitu iya, ya. jadi dia itu memiliki karisma tersendiri kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kepemimpinan nih, ada salah satu kepala desa di Jawa Timur yang berhasil merubah desanya yang semula desanya ini cukup tertinggal menjadi desa wisata dan disebut-sebut sebagai desa miliarder loh. Kalian tahu nggak? Oh iya, aku pernah sih lihat sekilas di FYP TikTok itu, kalau nggak salah desa itu memanfaatkan bekas galian kapur menjadi spot wisata yang instagramable banget. Jadi keren sih pemimpinnya itu mengubah tersebut menjadi wisata. Iya, nah ini kepala desanya itu lebih tepatnya di desa Sekapuk yang ada di Gresik guys. Ya, iya, gitu. iya. Nah, aku baca-baca beritanya nih, itu tuh katanya dulu desanya itu desa yang cukup tertinggal, desa miskin gitu ya. Ya. Nah, dari inisiatif kepala desanya ini, dia itu mengajak semua warganya untuk merubah bekas tambang itu menjadi wisata. Benar. Nah, katanya itu awalnya bekas tambang kapur itu udah nggak terpakai. Nah, jadi itu tuh dibuat apa ya, semacam tempat pembuangan sampah. Sampah, ya. Kalau menurut kalian sendiri nih, kepala desa itu tuh menerapkan gaya kepemimpinan apa sih? Kalau dari aku sendiri, kepala desa tersebut menerapkan gaya kepemimpinan yang transformasional, di mana beliau mampu memberikan motivasi kepada warganya untuk menciptakan ide-ide baru. Jadi untuk melakukan perkembangan desanya supaya menjadi desa miliarder gitu. Oh iya benar banget sih ya. Itu sangat berpengaruh ke gaya kepemimpinan transformasional itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang ada di desa Sekapuk itu ya. Keren sekali sih. Yes. Soalnya kan dia kan nggak gampang gitu loh buat apa ya, kayak mempengaruhi masyarakat yang ada di desa Sekapuk itu. Ya benar. Karena SDM di desa itu biasanya itu sangat tahu kan ya. kayak gitu. Apalagi susah banget gitu loh orang-orang buat diajak kayak gitu. Nanti pasti ada yang nggak mau, terus apa ya? Dari warganya gitu. Iya sih, aku baca-baca katanya itu tuh awalnya nggak diterima sama warga-warganya, banyak yang menolak. Pasti ada yang pro dan kontranya. Iya benar. Tapi dengan kegigihan dan keyakinan kepala desa itu, akhirnya
terwujudlah jadi desa miliarder Wah, keren sih. gitu. Patut dicontoh sih untuk kepala desa-desa yang Bener lainnya. nih, dicontoh nih siapa yang mau jadi pemimpin patut dicontoh. Nah, kita dari tadi ngebahas tentang kepala desanya, tapi kita nggak nyebutin namanya nih. Siapa Iya. sih namanya? Jadi namanya itu Bapak Abdul Halim. Ya. Oh, Bapak Abdul Halim. Terus wisatanya apa yang dikembangkan di situ? Bukit Kapurnya itu dikembangkan jadi apa dan namanya itu apa sih? Jadi Bukit Kapurnya itu menjadi sekarang itu beralih nama menjadi wisata Setigi. Pasti kalian tahu. Coba kalian cari di Google atau di TikTok pasti banyak wisata Setigi. Jadi itu spot wisatanya itu sangat ikonik dan buat foto-foto itu sangat bagus gitu. Oh iya sih, aku pernah lihat juga di Google dan itu tuh tempatnya kayak bagus banget kayak di luar negeri gitu gak Iya, sih? estetik sekali. Meskipun panas tapi keren sih, bagus. Nah, seberapa besar sih pengaruh wisata itu di Desa masyarakat sekitar, tersebut, di warga desa, di pendapatan desa kayak gitu? Bisa dijelasin satu-satu nih Ya, dari Wahyu dulu. Dari aku dulu ya. Iya. Jadi yang setahu aku itu dari adanya wisata Setigi tersebut itu pendapatan desa di Desa Sekapu itu meningkat menjadi sebelumnya itu kalau nggak salah 7 miliar menjadi 9,9 miliar. Jadi ada kenaikan 2, berapa persen miliar. Keren sih. Dan untuk masyarakatnya itu pendapatan per bulannya biasanya itu kalau nggak salah 500 sampai 900 ribu, sekarang menjadi 6 sampai 7 juta per bulan. Wah, keren banget sih itu kepala desanya nih. Iya. Kita harus applause guys. Dan itu juga dari wisata tersebut kan banyak UMKM yang itu yang naik gitu, yang Contohnya ada BUMDes. Sekarang desa tersebut sudah memiliki 6 BUMDes. keren sih. Gitu. Nah, jadi bawa dampak banyak sekali ya, misal dari kenaikan BUMDes, terus pengurangan pengangguran, terus juga membantu masyarakat yang berjualan di Berjualan. situ. Dan itu juga berpengaruh pada pendidikan. Jadi di desa tersebut itu ada beasiswa tersendiri dari dana Dana desa. desa tersebut ya. Oh, keren Keren sih. sekali. Nah, jadi gitu guys cerita dari Desa Sekapuk yang ada di Jawa Timur. Nah, kepala desanya yang keren banget, sangat menginspirasi karena beliau berhasil merubah desanya menjadi desa miliarder. Nah, jadi gitu guys cerita dari Desa Sekapuk yang kepala desanya sangat menginspirasi sekali karena beliau berhasil merubah desanya menjadi desa miliarder. Oke, kita lanjut ke kesimpulan perbincangan kita kali ini nih. Nah, kesimpulannya yaitu seorang pemimpin atau kepemimpinan itu bukan hanya tentang jabatan atau siapa sih yang memimpin gitu, tetapi kepemimpinan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Terus kepemimpinan itu bukan hanya tentang visi misi yang dituju, tetapi pemimpin itu harus bisa memotivasi semua bawahannya serta harus bisa berdampak atau berpengaruh untuk organisasinya. Nah, selanjutnya yaitu kesan-kesan nih, kesan atau pesan dari masing-masing teman saya nih. Kalau dari Wahyu sendiri nih, pesannya apa untuk audiensnya nih? Kalau dari aku, kita itu harus menjadi pemimpin yang amanah. Karena pemimpin itu harus bisa menjaga amanah dari masyarakat atau anggotanya, karena beliau itu sudah dipilih, jadi harus bisa menjaga amanah tersebut. Gitu sih. Oh gitu, jadi harus nggak boleh lupa tanggung jawab ya Ya. guys kalau udah dipilih jadi pemimpin. Jalankan dengan sepenuh hati kayak gitu. Terus kalau dari Rizka sendiri nih, apa pesannya buat audiens? Kalau dari aku sih, kalian harus jadi pemimpin yang inspiratif, motivasi, dan responsif. Karena ketiga karakter tersebut sangat penting dalam membangun sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut gitu. Aku setuju sih, karena motivasi itu sangat penting di organisasi. Karena apa ya? Motivasi itu dapat menaikkan apa ya? Kayak kinerja kita Iya. gitu loh. Motivasi itu bisa menjadi cambukan buat kita itu lebih semangat lagi kayak gitu, lebih produktif lagi.
Oke, aku rasa udah cukup nih perbincangan kita kali ini. Nah, sekarang waktunya kita pamit undur diri dulu ya. Aku Sarli Artika Sari. Aku Hayudi Zarika Aulia. Dan aku Wahyu Purnomo. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.